akun YouTube saya dibajak. Seluruh video yang ada dalam konten YouTube saya dihapus tanpa tersisa satupun, teman-teman. Ya, apa hendak dikata, memang itu yang harus kita terima. Kenyataannya sudah seperti itu. Padahal kita sudah memulai ini dari nol, dari mulai awal 1 subscriber hingga sampai di 900 subscriber, teman-teman. Sebentar lagi mencapai 1000 subscriber, tapi kemudian dibajak oleh orang lain. Dan video YouTube-nya itu diakses oleh orang lain, dan orang itu langsung menghapus video-video yang ada dalam channel YouTube itu, teman-teman. Ini sungguh sangat keterlaluan ya, teman-teman. Saya rasa ini sangat, saya sedih, teman-teman, untuk melihat hal yang terjadi ini, teman-teman. Ada beberapa video yang kemudian videonya itu sudah meledak ya, teman-teman, dalam channel ini, dan kemudian tinggal menunggu subscribernya itu, teman-teman. Artinya kita ini hanya orang biasa, teman-teman. Kita hanya orang biasa, dan kemudian memulai hal-hal seperti ini dari awal. Yang namanya konten YouTube ini, kalau misalkan kita memulainya karena memang kita sudah terlebih dahulu terkenal, itu menjadi hal yang sangat mudah, teman-teman. Kalau untuk memulai YouTube, contoh kalau misalkan mereka yang sudah menjadi public figure ya, teman-teman. Tapi kalau misalkan apalah dah buat kita yang hanyalah terlahir dengan keterbatasan seperti ini, artinya tanpa ada bakat yang mungkin spesial ya, teman-teman, buat di mata orang lain. Makanya saya itu sedih, saya, teman-teman, atas apa yang sudah menimpa channel YouTube ini, teman-teman. Bayangkan saya, teman-teman, subscriber itu sebenarnya tidak gratis. Yang dibilang bahwa subscriber itu gratis, itu enggak. Orang yang subscribe itu karena mungkin bisa jadi itu sukarela, teman-teman. Ada yang memang sudah terlanjur suka, tapi ada pula yang mungkin kasihan tentang konten kita, teman-teman, jadi sudah subscribe saja, mungkin ini akan menambah motivasinya. Ada seperti itu, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman sudah pernah melihat tentang pilkada, dan ada orang yang bertindak sebagai tim sukses di situ mencari tentang suara-suara terbanyak itu seperti apa. Nah, itu berlaku kepada kami juga, teman-teman, berlaku kepada kami para kreator pemula ini. Artinya kami juga membutuhkan pendukung agar karya kami itu bisa ditonton oleh orang lain, dan kemudian alhamdulillah kalau misalkan bisa mencapai ketentuan tentang monetisasi dan bisa mendapatkan penghasilan, teman-teman. Tapi toh ternyata yang terjadi saat ini adalah konten ini kemudian dihapus. Bukan kontennya, teman-teman, artinya video-video yang dalam konten YouTube ini dihapus karena ada pengaksesan dari orang lain tentang akun Gmail ini, dan akun YouTube-nya itu sengaja akun YouTube-nya itu sengaja mereka masuk pada akun YouTube-nya, lalu mereka menghapus itu, teman-teman. Jadi buat teman-teman sekalian, jelasnya kalau misalkan sudah mengakses Gmail ini, kan ada hal-hal yang lain yang mungkin bisa Anda lihat di situ. Ada mungkin rekening atau seperti apa yang tersimpan di Gmail itu, mungkin Anda bisa kuras. Tapi untuk karya itu tidak perlu harus dihapus, teman-teman, karena Anda itu mungkin tidak pernah menyadari betapa besarnya pengorbanan yang kami para kreator pemula keluarkan untuk bisa memulai karya ini, teman-teman. Apalagi ini sudah mencapai 973 subscriber, teman-teman. Jadi di sini bisa teman-teman langsung lihat ya di video di channel YouTube ini ya, teman-teman. Di sini berandanya itu ya seperti ini, teman-teman. Tampilan dari berandanya itu seperti ini ya, teman-teman. Ini berandanya, dan kemudian ada keterangan di bawah sini, channel ini tidak memiliki konten apapun sebenarnya. Jadi saya sangat sedih, teman-teman, sangat sedih melihat ini ya. Artinya di channel ini ada salah satu video yang mungkin itu sudah bisa mencapai 100.000 view, teman-teman, dan tinggal beberapa subscriber lagi video ini akan dimonetisasi. Tapi toh ternyata ada kendala seperti ini, dan saya sebenarnya sangat terpukul ya, teman-teman, atas kejadian ini. Sini bisa teman-teman lihat untuk bagian videonya ya, teman-teman. Tidak ada video di channel ini. Kan tidak mungkin
Artinya tidak wajar kalau misalkan ada orang datang di salah satu channel YouTube lalu mensubscribe tanpa harus menonton video teman-teman. Bisa jadi itu subscribernya itu akan tidak masuk teman-teman karena mereka tidak menonton. Tapi ini ada subscribernya sampai 973. Tahu videonya di mana? Video itu lebih hapus teman-teman. Jadi kemarin itu saya sempat terpukul ya mendengar kabar ini dari salah satu teman YouTuber saya, YouTuber pemula dari kampung juga teman-teman. Jadi beliau itu, artinya saya yang kemudian bertanya kepada beliau ini teman-teman. Saya bertanya kepada beliau ini tentang, karena saya melihat ya teman-teman, saya melihat kontennya ini yang sudah dihapus ini teman-teman. Jadi sebenarnya saya itu mengkonfirmasi beliau ya, artinya saya mencoba untuk mempertanyakan hal ini, apakah ini betul-betul beliau yang memprivasikan videonya atau sengaja ada yang menghapusnya teman-teman. Karena memang ada kejadian seperti ini, videonya itu diprivasikan, sengaja diprivasikan atau sengaja tidak dimunculkan karena ada konten-konten yang teridentifikasi bisa jadi pornografi ya, seperti itu teman-teman. Artinya sensitif teman-teman, sensitif dengan apa yang sudah ditetapkan oleh aturan YouTube teman-teman. Jadi sengaja disembunyikan oleh tim YouTube. Tapi kita bisa mengaksesnya melalui VPN teman-teman. Kalau misalkan terjadi seperti ini. Cuman kalau misalkan untuk yang satu ini, ternyata setelah saya konfirmasi, alhasilnya kejadiannya seperti ini. Jadi ini adalah bukti chatting saya dengan teman saya ini ya teman-teman. Artinya si korban ini ya. Jadi ini kalau misalkan teman-teman bisa baca, ini pakai logat Maluku ya teman-teman. Channel YouTube kayak ada kurang sehat kah kita lihat, atau ngana ada kasih privasi ngana ke video. Jadi intinya itu saya mempertanyakan kepada beliau ini, sepertinya channel Anda itu kurang sehat. Apa mungkin Anda memprivasikan video Anda di channel YouTube Anda ini? Dan kemudian di sini dia menjawab teman-teman. Teman ini menjawab, wah video saya itu semuanya hilang. Ada yang masuk dan kemudian menghapus video saya. Dan beliau juga melanjutkan, rencananya akan mau dibuat ulang, tapi akan sudah tidak lagi memakai channel yang ini ya teman-teman, yang sudah dihapusin. Dan di sini saya kemudian mencoba untuk memperkuat hatinya beliau ini ya, karena memang ini musibah ya teman-teman. Saya mempertanyakan ulang, coba kirimkan Gmail dan passwordnya biar saya yang mengakses ya teman-teman. Inti dari chatting saya ini seperti ini ya, coba kirimkan Gmail dan passwordnya biar saya yang mengakses itu. Siapa tahu kalau misalkan dengan VPN itu bisa jadi kita akses kembali teman-teman. Artinya chattingnya itu seperti itu. Kemudian dia kemudian membalas ya teman-teman, dan ternyata ada yang masuk di handphonenya beliau ini. Jadi mungkin beliau ini sudah menjual handphone yang awalnya itu sudah pernah ia verifikasikan akun Gmailnya, akun Gmail YouTube-nya ini ya, di handphone yang sudah beliau jual ini. Jadi mungkin orang yang membeli handphonenya ini mengakses akunnya ini teman-teman. Tapi ini saya lagi-lagi heran tuh seperti itu ya teman-teman. Artinya lagi-lagi saya heran dengan kejadian seperti ini. Artinya Anda sudah membeli handphonenya, Gmailnya itu yang jelasnya harus dihapus dong kalau tidak. Artinya kalau misalkan beliau yang pemilik handphone yang pertama ini lupa atau tidak log out dari device atau perangkatnya ini, ya mungkin Anda ambil tindakan untuk menghapusnya atau seperti apa. Log out saja ya, karena tidak mungkin Anda akan menghapus akunnya. Tapi toh ternyata Anda ini masuk di dalam channelnya dan menghapus seluruh konten-kontennya. Ini kan sebenarnya hati Anda itu ditaruh di mana teman-teman? Kalau menurut saya itu seperti itu ya. Karena dilihat dari pengorbanan kita tadi teman-teman. Jadi ada yang sudah membobol dan kemudian sudah menghapus video beliau ini, sehingga beliau untuk saat ini sudah tidak lagi membuat konten karena terpukul ya teman-teman. Artinya kecewa kecewa dengan apa yang sudah ia dapatkan ini teman-teman. Jadi ini adalah pembelajaran buat kita semua ya teman-teman.
Saya ambil kesimpulannya saja untuk kejadian ini ya teman-teman. Saya mengambil kesimpulannya, sebenarnya yang jelas si pemilik akun ini juga salah karena tidak berhati-hati untuk menjaga akun Gmailnya. Yang kedua itu adalah si pembeli handphone ini teman-teman. Artinya orang yang mengakses Gmailnya teman saya ini teman-teman, beliau itu juga sebenarnya sudah salah. Artinya Anda sudah mungkin membeli handphonenya, tapi kenapa kok hal yang seprivasi itu harus Anda masuk dan kelola tanpa sepengetahuan yang si pemilik ini teman. Ini yang saya tinjau ya teman-teman. Artinya ini yang saya pengen klarifikasikan. Jadi janganlah kalau misalkan Anda tuh pernah mendapatkan hal-hal seperti ini, ya harusnya setidaknya diberitahukan karena ini sangatlah penting ya teman-teman. Nah, pelajaran yang bisa saya simpulkan di sini buat teman-teman sekalian, kalau misalkan ada punya Gmail yang memang itu penting, ada punya privasi tertentu dalam Gmail tersebut, harusnya dijaga dengan baik. Kalau misalkan di perangkat Android itu teman-teman bisa memverifikasikan keamanannya dengan perangkat yang teman-teman punya teman-teman. Jadi ada dua metode verifikasi yang bisa kita pakai di akun Gmail itu, ada melalui nomor handphone dan juga bisa dengan kata sandi teman-teman. Artinya kita kaitkan dengan perangkat yang kita miliki, artinya pola ya, pola dari layar Android kita itu bisa kita jadikan sebagai privasi dan keamanan daripada akun Gmail kita ini teman-teman. Ada juga bisa kita kaitkan lagi dengan akun pemulihan yang lain, artinya teman dekat kita yang memiliki Gmail bisa kita kaitkan itu sebagai akun pemulihan ya. Kalau misalkan kedepannya kita bisa saja lupa dengan sandi kita ya, kita bisa menghubungi teman ini untuk dikirimi kode verifikasi itu teman-teman. Di sini hal yang paling penting yang perlu teman-teman lihat di Gmail ini di bagian sini ya teman-teman. Nah, biasanya di sini teman-teman, ini di bagian keamanan akun ya teman-teman. Coba kita lihat. Jadi ini adalah pelajaran buat teman-teman sekalian yang mungkin ada punya Gmail yang penting buat teman-teman. Artinya dijaga sebaik-baik mungkin ya, karena ini adalah pelajaran kita. Artinya hal seprivasi itu pun mereka mampu untuk, artinya mereka rela untuk menghapusnya, tapi sebenarnya ini tidak punya nurani sebenarnya orang ini teman-teman. Nah ini teman-teman, ini artinya ada login yang kurang beres ya teman-teman. Kalau misalkan di punya saya ini seperti ini, karena saya tidak ada punya Android ya teman-teman, jadi saya pakai laptop saja. Ini kita bisa login pemulihan ya teman-teman. Ada login pemulihan ini bisa kita cantumkan nomor handphone, dan kemudian ada Gmail pemulihan yang mungkin itu ada teman dekat yang memiliki Gmail, bisa kita kaitkan di bagian sini ya. Nah tujuannya apa? Tujuannya itu agar supaya lebih mempermudah kita ketika kita itu lupa akan sandi kita ataupun bisa jadi kehilangan Android kita. Nah nomor ponsel ini bisa jadi bermanfaat teman-teman, atau akun pemulihan ini bisa bermanfaat. Jadi lebih dan kurangnya mungkin saya mohon maaf apabila ada perkataan saya yang salah. Yang jelas ini adalah salah satu akun YouTube teman saya yang kemarin sudah saya konfirmasi kenapa videonya itu dihapus dan kenapa semua kontennya itu hilang teman-teman. Dan ternyata itu dibobol atau diakses oleh orang lainnya, dan orang lain itu langsung menghapus video-video yang ada dalam konten YouTube-nya itu teman-teman. Jadi dari pembelajaran itu saya ingin memberikan peringatan saja, memberikan kesan saja kepada teman-teman sekalian. Dijagalah dengan baik akun Gmail yang mungkin di dalamnya itu ada hal-hal yang penting yang memang sangat privasi. Tolong dikaitkan lagi dengan akun nomor ponsel ataupun device yang teman-teman punya, dan juga akun pemulihan tadi teman-teman, agar supaya hal-hal yang penting itu tidak bisa hilang ataupun tidak bisa diakses oleh orang lain itu ya teman-teman. Jadi mungkin cukup sampai di situ saja apa yang sudah menjadi bagian daripada kesalahpahaman kita ataupun
kelalaian kita. Jelasnya ini adalah pembelajaran, marilah kita bangkit kembali untuk memulai keterpurukan dan bisa bangkit kembali untuk menuju masa depan yang lebih baik lagi teman-teman. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.